Kita semua pernah mendengar orang muda yang ngetop. Siapa dia? Dia adalah Bobi Nasution. Kalau tidak kenal, sekalipun tidak harus bertatap muka, tidak harus berjabat tangan, maksud saya kenal itu mengerti persis siapa itu Bobi Nasution. Kita semua tahu dia adalah menantu Presiden Joko Widodo. Betul kan? Dengar kan? Semua paham? Oke, paham semuanya. Bobi Nasution ini wali kota Medan, seorang putra Tapanuli, terutama di Tapanuli bagian selatan. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 4 Maret tahun 2024, dia dikukuhkan sebagai tokoh nasional oleh para raja se-Tapanuli bagian selatan. Wah, luar biasa kan? Anak muda dari masyarakat lokal, oleh masyarakat lokal, dikukuhkan sebagai tokoh nasional. Ini sungguh luar biasa. Ya. Selain dikukuhkan sebagai tokoh nasional, Bobi juga diberi gelar kehormatan Sutan Porang Gunung Baringin Napasu. Ini berarti mendapat penghargaan sekaligus dua dalam sebuah peristiwa. Jadi dengan ketokohan nasionalnya si Bobi ini menurut saya juga luar biasa yang diberikan dalam waktu 2 bulan. Sekarang dia juga hijrah dari partai PDI yang sudah keluar atau dikeluarkan oleh PDI. Sekarang masuk menjadi kader Partai Gerindra. Kader Partai Gerindra. Begitu masuk juga responnya sangat luar biasa oleh Partai Gerindra ini. Dan menurut saya keluar biasaan Bobi ini sangat sulit ditiru oleh siapapun. Ya. Apakah ini gara-gara putra menantu sang presiden, tokoh masyarakat, tokoh Indonesia yang nomor 1 bapaknya presiden itu, kita belum tahu mengapa Gerindra juga menyambutnya dengan tangan terbuka. Ya. Dan dalam waktu yang relatif singkat pada tanggal 20 Mei yang baru lalu, dia menyatakan masuk sebagai kader Partai Gerindra dan diterima dengan baik oleh Partai Gerindra. Ya, tentu dia sebagai kader Partai Gerindra di Sumatera Utara sana, tidak jauh dari tempat tinggalnya dan tidak jauh dari posisinya dia menjadi wali kota Medan itu. Dan pada saat itu pula tanggal 20 Mei, begitu selesai menjadi anggota atau menjadi kader Partai Gerindra, saat itu juga langsung bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Ya, luar biasa. Ini sungguh sebuah prestasi atau memang karena ya yang sekarang masih ramai tentang dinasti, ya, keturunan, tapi bukan keturunan raja, ini keturunan politikus gitu. Karena keluarga Jokowi pada saat ini boleh dikatakan 3 orang menjadi politikus, anak-anaknya, 2 anak langsung dan 1 anak menantunya. Ya. Dan pada saat itu juga setelah mendaftarkan, dia juga menyatakan
minta dukungan dari para kader Gerindra. Ya. Dan rupa-rupanya ini sangat sulit ditempuh oleh masyarakat biasa, sekalipun dia sudah menjadi seorang aktivis. Buktinya, ketua DPD tingkat 1 di Gerindra di Provinsi Bengkulu belum mendaftar. Biasanya kan ketua DPD dulu yang mendaftar. Ini kan baru masuk, lompat dalam waktu satu hari nggak sampai 24 jam lah, sudah bisa mencalonkan diri, mendaftarkan diri untuk maju ke Pilgub, ya, Pilgub Sumatera Utara. Sementara pada saat jauh sebelumnya, ketika Bobi ini dinyatakan atau keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, Partai Golkar sudah memberikan penugasan untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Nah, rupa-rupanya kenapa hijrah ke Partai Gerindra? Mungkin karena Partai Golkar juga memberikan penugasan kepada kadernya yang ada di Sumatera Utara sana. Tampak-tampaknya terjadilah sebuah friksi, ya, yang sehingga si Bobi ini mencari jalan lain. Ya. Enak sekali memang untuk orang-orang yang mempunyai privilege tertentu dari orang yang sangat-sangat terkenal atau orang nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau orang biasa aja ataupun sudah menjadi kader politik yang bertahun-tahun juga belum tentu atau bahkan bisa dilangkai. Ya, bukti-buktinya banyak loh, ya, yang seperti itu. Nah, jadi soal Bobi ini boleh dikatakan sangat luar biasa, ya, dalam proses pencalonan dulu ketika menjadi calon wali kota juga sangat luar biasa. Nggak pernah tampil tiba-tiba mendaftarkan dan menang. Nah, yang sekarang pun juga begitu, keluar dari partai, begitu masuk partai langsung bisa menduduki posisi untuk menjadi calon gubernur di suatu daerah. Nah, padahal sebelumnya saya mendengar bahwa Bobi pada tanggal-tanggal sebelum tanggal 20 itu beliau mengambil formulir untuk pencalonan gubernur itu dari Partai Amanat Nasional. Ya. Jadi sebetulnya sudah mencoba dari tempat yang lain, tapi bisa juga atau formulirnya dikembalikan ke Partai Gerindra juga bisa juga. Nah, ini semua bisa menjadi sinyal, ya, bisa menjadi sinyal bahwa Bobi dengan masuknya ke Partai Gerindra itu ada peluang Golkar di Sumatera Utara sana bisa jadi tidak akan berkoalisi dengan Gerindra karena Golkar juga sudah memberikan penugasan kepada salah seorang kadernya yang dikenal dengan Ijek itu. Sementara itu yang Partai PAN, ya, apakah nanti memberikan peluang untuk berkoalisi dengan Gerindra khususnya di Sumatera Utara sana untuk menghadapi pemilihan kepala daerah di sana. Kita belum tahu sampai hari ini, ya, tapi akan kita lihat dalam masa-masa setelah mendekati di masa-masa kampanye atau sebelum kampanye kira-kira kurang 1 bulan atau 2 bulan itu akan kelihatan. Karena untuk
pelaksanaan pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia yang bersama-sama ini masih ada waktu 5-6 bulan ke depan. Jadi masih cukup jauh. Nah, jadi fenomena seperti ini sangat bagus, sangat luar biasa, dan membuat masyarakat sebetulnya kalau memang suka sama Bobi ya akan memilih Bobi, tetapi bagi masyarakat-masyarakat tertentu dari kader-kader partai yang lain juga mungkin bagian dari berperang dalam pemilihan kepala daerah nanti. Ya, apakah nantinya juga menjadi fenomena kerjasama antara Golkar, PAN, dan Gerindra sama-sama mengusung Bobi? Kita juga belum tahu, karena yang Partai Golkar yang ditugasi pun sampai saat ini juga belum mendaftarkan diri, cuma sudah memegang surat penugasan dari Partai Golkar. Nah, yang lain dari tokoh-tokoh partai yang lain juga belum, tampak baru Bobi saja. Nah, ini fenomena ini nantinya sangat bagus ya, berkembang, dan kita tunggu saja kira-kira dalam pelaksanaan nanti tentang perpolitikan di Indonesia yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah, baik itu kota, kabupaten, dan gubernur, ya, koalisi-koalisinya bisa kita lihat, karena koalisi yang kemarin di tingkat nasional untuk pemilu presiden bisa jadi tidak akan sama dengan koalisi-koalisi di daerah. Mengapa demikian? Karena memang kader-kader dari partai ini juga boleh dikatakan ya di daerah ini ada posisi yang kuat. Kalau saya juga menilai bahwa masuknya Bobi masuk ke Gerindra lalu langsung mencalonkan diri sebagai sebagai calon gubernur Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa di Sumatera Utara sana Gerindra sesungguhnya juga tidak memiliki kader yang bisa dicalonkan untuk menjadi calon gubernur. Hanya kecerdikan dari Bobi saja yang melihat peluang bahwa dirinya akan lebih aman ya mencalonkan melalui Gerindra, karena Gerindra juga sampai saat ini kan belum ada selentang-selenting kabar burung tentang siapa yang menjadi calon di pemilu kada tingkat gubernur di Sumatera Utara sana. Kalau Golkar kan sudah 2. Ya. PDI juga ada kabar antara Ahok dengan wakil gubernur yang dulu dari DKI itu. Ya. Ini kan juga masih rumor. Ya. Kita lihat saja nanti perkembangannya bagaimana tentang pemilu kada di Sumatera Utara yang diikuti oleh putra menantu Presiden Jokowi, dan pemilu-pemilu di tempat lain atau pemilihan kepala-kepala daerah di tempat lain yang ada di Indonesia. Tentu sungguh luar biasa, belum lagi nanti yang pemilu kada di DKI yang sungguh luar biasa. Tokoh-tokohnya sudah mulai kelihatan, dan di Jawa Tengah, di Jawa Timur ini juga akan ada pertarungan yang luar biasa dari para kader-kader yang sungguh hebat untuk dapat memimpin sebuah daerah. Oke ya, sampai ketemu pada kesempatan